Halo, berjumpa kembali di G4M Channel. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan semuanya, di video kali ini kita akan share kemampuan pedagogik yang guru wajib tahu. Penilaian atau asesmen dalam pembelajaran merupakan salah satu hal utama yang harus dilakukan oleh guru. Ada 3 pendekatan penilaian yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel G4M, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video kami tentang tes dan tips-tips yang terbaru. Terima kasih. Penilaian atau asesmen menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Penilaian atau asesmen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah assessment of learning. Yang kedua adalah assessment for learning. Yang ketiga, assessment as learning. Ini adalah 3 pendekatan yang akan atau yang biasa digunakan dalam penilaian. Baik, kita lanjutkan untuk penjelasan dari 3 pendekatan penilaian ini. Yang pertama yaitu assessment of learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik atau siswa selesai mengikuti proses pembelajaran. Contoh dari assessment of learning adalah berbagai bentuk penilaian sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan juga ujian PTS atau UTS. Selanjutnya, assessment for learning. Ini adalah pendekatan yang kedua. Adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Contoh dari assessment for learning adalah penilaian formatif, misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Assessment for learning biasanya digunakan guru dalam penilaian umpan balik terhadap proses pembelajaran peserta didik. Atau juga assessment for learning ini bisa digunakan untuk memantau kemajuan, menentukan kemajuan belajar siswa. Dan juga bagi guru, assessment for learning ini dapat digunakan sebagai feedback untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, assessment as learning. Penilaian yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian formatif selama proses pembelajaran. Kalau lihat dari definisinya, ini hampir sama ya antara assessment as learning dan juga assessment for learning. Tetapi tentunya di sini ada perbedaannya. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka atau peserta didik ini mengetahui dengan pasti apa yang harus
dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Contoh dari assessment as learning adalah penilaian terhadap dirinya sendiri atau self-assessment, dan juga penilaian antar teman atau penilaian sejawat. Nah, itu adalah assessment as learning. Jadi kita bisa simpulkan ada 3 penilaian atau assessment ini. Ada 3 pendekatan dari penilaian ini. Yang pertama adalah assessment of learning, yang kedua assessment for learning, yang ketiga adalah assessment as learning. Ketiganya pendekatan ini memiliki perbedaan tentunya. Yang pertama, kalau assessment of learning ini bisa dilakukan atau penilaian pada akhir pembelajaran. Assessment for learning biasanya dilakukan atau definisi lebih ke penilaian untuk pembelajaran. Dan yang terakhir, assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Baik kawan-kawan, bagaimana? Sudah bisa membedakan dari ketiga pendekatan penilaian ini? Kita lanjut nih dengan soal ya. Di sini biasanya soal ini sering keluar dalam soal-soal untuk mengukur kemampuan guru ya. Soal ini biasa keluar dalam tes PPK, tes ASN ataupun tes untuk mengukur kemampuan guru lainnya. Oke, soalnya mari kita simak, mari kita lihat. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Silakan kawan-kawan semuanya mencoba terlebih dahulu pilihan mana yang paling tepat untuk soal ini. Saya kira dari penjelasan saya sebelumnya, kita bisa menjawab, kita bisa menyimpulkan jawaban yang paling tepat yang mana. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Kalau lihat di jawaban atau di pilihan A, assessment as learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. Ini berbanding terbalik dengan definisi dari assessment of learning. Lihat di atas, assessment of learning ini adalah penilaian akhir pembelajaran. Yang B, ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh dari assessment for learning. Bukan tentunya ya. Ulangan akhir semester dan lainnya ini adalah contoh dari assessment of learning. Oke, betul. Yang ketiga, C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, ini juga kebalik definisinya. Harusnya assessment of learning. Yang ketiga, tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. Ini harusnya contoh dari assessment for learning. Yang baik, yang benar untuk pilihan untuk soal di sini adalah A. Alhamdulillah Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, kita udah bisa menjawab soal ini dengan tepat. Tentunya
ini adalah soal yang sering muncul, ini adalah materi yang harus dikuasai, yang harus Bapak Ibu, yang harus kawan-kawan tahu, yaitu tentang 3 pendekatan penilaian. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Bapak Ibu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, dan juga Bapak Ibu bisa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami tentang tips, tentang segala hal tentang guru ataupun menjadi seorang yang profesional di bidang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.